Bu Eka-nya masih terkendala sinyal ini, Bu. Beliaunya WA. Langsung mulai diskusi nih, Bu. Halo, kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Oh, terdengar ya. Ya. Langsung dimulai nggak, Bu Titin? Kayaknya belum fokus ke nganu, Pak. Ke kelompok kita. Oh iya. Langsung aja, Pak. Apa menunggu Bu Titin? Udah. Jaringannya ngadat-ngadat ini, Pak. Dimulai nggih, Pak Ibu-ibu? Iya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Titin Rahayu beserta kawan-kawan CGP, Ibu Eka dan Ibu Mugen. Yang saya hormati, mari kita awali kegiatan sore ini, kegiatan diskusi, yaitu tentang membahas tentang nilai dan peran seorang guru penggerak. Kemudian tugas kita yaitu dalam kelompok ini membuat salah satu karya, bisa poster atau peta pikiran atau PowerPoint atau video. Nah, nanti tugas dari Ibu Eka, Ibu Mugen, kemudian saya, kita bersama-sama memaparkan apa yang ada pada diri Ibu Eka, ada pada diri Ibu Mugen, kemudian saya, kemudian paparkan nilai apa yang ada, nilai seorang guru penggerak yang ada pada diri Ibu, dan kemudian menyampaikan peran yang ada pada diri Ibu sebagai guru penggerak. Nah, nanti untuk kegiatan diskusinya dimulai dari Ibu Eka Putri dulu nih Bu, memaparkan presentasi nih. Jadi saya nampilin gitu Pak, Uh, yang sudah saya siapkan gitu maksudnya. Iya mungkin bisa Bu. Jadi kita tampilkan, kita kan tadi udah kesepakatan kita membuat nilai apa namanya, nilai seorang guru penggerak sama perannya. Nanti kita tampilkan slide kita yang kita buat masing-masing tadi, ditampilkan di sini di kegiatan Zoom ini, nanti terus dipaparkan seperti itu. Jadi bergantian gitu ya Pak? Gantian. Iya. Sesuai apa yang kita tulis tadi. Yang dibuat tadi. Yang kita buat tadi. Iya. Oke, jadi kita. Tapi ini kayaknya Ibu Titin belum masuk ke board kita ya Bu ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Dia mendampingi aja kayaknya. Oh gitu. Mendampingi enggak ada. Maksudnya enggak fokus ke board kita ya? Belum fokus ke board kita belum, ya? Kayaknya belum, itu masih ngobrol sama ini. Ya udah berarti nanti Kak Oyut yang menampilkan PPT-nya gitu ya Pak? Masing-masing Bu. Gimana Bu Mugen? Aku dibantu untuk nampilin PPT ya. Yang tadi ya Bu? Yang terakhir ya Pak? Oh iya Bu. Mungkin dari Bu Eka dulu, monggo dipersilahkan. Baik Mbak, izin ya nampilin slide-nya. Belum pernah boleh. Bentar. Apa Pak Oyut dulu Pak? Saya tak nyari ini belum ketemu. Oh nggih. Coba. Kelihatan nggak Bu? Kelihatan Pak, tapi kok burem ya. Aku pakai HP soalnya. Aku pakai HP ini, mau pakai laptop nggak kuat jaringannya. Kalau menampilkan besar ini kelihatan kebaca masih kok. Kantor soalnya Bu. Belum saya unduh.
Iya. Apa sayang? Udah kelihatan Bu Sudah, Pak. Bu Eka? Sudah, Pak. Ya, baik Ibu Mugen, Ibu Eka. Tadi kita sudah sepakat sebelum kegiatan Zoom ini, kita sepakat suruh membuat yaitu PPT dari masing-masing guru CGP, guru penggerak. Nah, ini tadi saya buat punya saya sendiri, yaitu kekuatan, nilai dan peran sebagai guru penggerak yang ada pada diri saya, yaitu Wuyut Waskita, CGP Angkatan 11 Lampung. Kok nggak mau gerak ini ya Bu? Bentar Bu. Ya pindah. Belum pindah. Belum pindah. Jaringan apa, Pak? Ya Allah. Ganti yang tadi ya Bu ya. Ini kayaknya Ya, Pak. terkendala. Kelihatan ya Ibu ya? Kelihatan, Pak. Agak jauh tapi ya. Ya. Ini tadi kekuatan nilai dan peran sebagai guru penggerak yang ada pada diri saya. Kemudian kekuatan nilai guru penggerak yang ada pada diri saya yaitu berpihak pada murid. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid ini adalah pembelajaran yang memperhatikan karakter, kemampuan, kebutuhan, minat, dan bakat yang dimiliki oleh murid. Pembelajaran ini bisa diterapkan dengan memberikan kebebasan kepada murid untuk berpendapat sehingga pengetahuan mereka akan terbangun. Ada banyak strategi yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu salah satunya pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian peran saya sebagai guru penggerak yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran tidak hanya mengajarkan keterampilan dan pengetahuan kepada siswa, tetapi juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi, inklusif, kemudian memperdayakan. Nah, kemudian pembelajaran diferensiasi ini, penerapan
pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dengan menekankan pada nilai berpihak kepada murid. Setiap murid memiliki kesiapan belajar, gaya belajar, minat bakat, kecepatan belajar, karakter, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Sebagai guru, kita harus menjadi fasilitator murid dalam pembelajaran. Melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru diharapkan mampu membimbing murid sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian nanti langkah-langkah yang saya lakukan ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama, melaksanakan asesmen diagnostis kognitif atau non-kognitif. Yang kedua, menganalisis data hasil asesmen diagnostik. Kemudian yang ketiga, membuat rancangan pembelajaran yang terdiferensiasi, melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian melaksanakan asesmen sumatif, kemudian yang terakhir, melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Itu Bu tadi yang saya coba buat tadi sesuai dengan kesepakatan kelompok kita, bahwasanya kita disuruh membuat satu persatu, yaitu tentang kekuatan nilai dan peran sebagai guru penggerak yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, itu nanti mohon masukannya dari Ibu Eka dan Ibu Mugen. Nanti kita sama-sama bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ibu Eka. Eka dulu apa punya saya dulu? Bu Eka dulu aja Pak, ini aku tak coba. Oh iya. Iya, ini tak coba dulu, Pak. Ya. Ya. Bentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kesepakatan kita tadi, Bapak Ibu, kita membuat satu kekuatan, peran, ataupun nilai yang kita miliki, ataupun yang telah kita lakukan. Nah, di sini saya membuat gimana? Nah, yang pertama, nilai-nilai yang dimiliki oleh guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, kolaboratif. Yang ketiga, reflektif. Keempat, inovatif dan mandiri. Maaf Pak, sebelumnya kelihatan ya Pak ya, PPT saya? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Jelas. Nah, nilai-nilai ini kan yang sudah kita bahas tadi Pak, Bu, dengan Ibu Titin juga. Jadi kelima nilai ini yang harus kita miliki sebagai guru penggerak. Untuk perannya, peran guru penggerak yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach sebagai guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima menggerakkan komunitas praktis. Nah, di sini saya
atau punya pengalaman berperan sebagai coach sebagai guru lain seperti yang saya sampaikan tadi di room kolaborasi tadi. Di sini saya pernah menjadi apa ya? Yang bertugas mengibaskan atau berbagi materi tentang pembuatan soal asesmen sumatif di kurikulum Merdeka untuk guru pendidikan agama Islam di Kecamatan Gunung Agung, Bapak Ibu. Jadi di situ saya belajar juga, kita semua belajar bersama. Yang intinya saya dapat dulu lah. Jadi saya tularkan ke rekan-rekan guru sekalian dengan penyamaan persepsi serta pengibasan cara pembuatan soal di asesmen sumatif di kurikulum Merdeka. Nah, untuk nilai yang saya punya dari kegiatan tersebut yaitu kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Kolaboratifnya kita bekerja sama, belajar bersama, di situ ada kurangnya lebihnya kita saling mengingatkan. Untuk reflektifnya reflektif dan inovatif. Belum ada penjelasannya Bapak Ibu. Nah, untuk menguatkan strategi saya dalam peran sebagai guru penggerak, saya terus meningkatkan kemampuan di bidang TIK. Yang kedua, saya memperluas jaringan komunikasi, baik dengan kawan guru, sesama guru, atau stakeholder yang lainnya. Yang ketiga, mengikuti pelatihan-pelatihan atau workshop di bidang pendidikan, baik itu pengaplikasian Canva atau pendidikan atau pelatihan via daring. Seperti itu Bapak Ibu. Singkat dulu dari saya Bapak Ibu, jika ada masukan dan saran monggo saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus, Bu. Pak Uyut sudah bagus. Jadi nanti kita gabungkan gitu ya Pak ya, Pak Bu. Iya, kita diskusi dulu. Saya pikir tadi itu gini loh Pak. Jadi aku kan buatnya cuma apa itu namanya? Cuma intinya saja. Jadi aku nggak pakai pembukaan awalan gitu. Nggak apa-apa, Bu. Dan kita masih diskusi di sini. Jadi kita yang penting ambil poinnya, kita paparkan. Kemudian kita nanti rembuk bareng. Tindak lanjutnya yang buat poster terus berkolaborasi, kita ambil yang mana seperti itu, Bu. Bu, mungkin bisa Bu menampilkan? Nggak bisa Pak, ini pakai HP Pak. Di anu aja. Coba Ibu kirim file aja Bu. Ke pribadi ya? Pak Uyut, nanti biar tampilkan lewat sini. Tadi aku sudah ngirim ke Pak Uyut, Bu. Coba Pak Uyut. Saya itu pakai Chromebook ini, Bu. Jadi kalau mau naik turun kan ini agak susah. Aku tak kirim ke Bu Eka ya. Iya, coba Bu. Iya, kirim Bu Eka aja. Kalau lagi pengalaman share screen kayak gini ya, jadi saya agak bingung tadi. Bentar, tak cari dulu ininya. Aku tadi cuma tak bikin ini aja sih. Eka. Oh, ini saya udah bisa, Bu. Sudah saya kirim juga ke Bu Eka. Oh, ya udah ya, Bu Eka yang masih presentasi. Yang ini Pak Oyot. Pak Oyot tapi Bu Eka. Kelihatan nggak Pak? Yang belum ya?
Di-stop Belum. dulu Bu, presentasi punya jenengan, punya Oh gitu ya. punya Bu Eka. Di mana nih? Bentar. Kelihatan ya Bu, Pak? Sudah kelihatan, Bu. Yang Bentar ini ini dulu apa aku yang ini dulu Bu? yang ini yang inovatif berpihak pada murid dulu. Oh, nilai dulu Bu yang atas tadi, Bu. Oh iya. Ini langsung aja ya punya saya. Iya Bu. Sambil baca yang di HP ini, yang di sini nggak terlalu kelihatan soalnya. Nilai dari guru penggerak yang sudah saya miliki yaitu kolaboratif, perilaku guru penggerak berkaitan dengan nilai kolaboratif adalah guru harus membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis dengan orang tua, peserta didik, komite sekolah, organisasi di lingkungan sekolah, dan di dinas pendidikan untuk kemajuan sekolah. Nah, hubungan salah satunya yaitu hubungan kerja sama apa ini? Hubungan kerja positif, Sama positif Bu. Kerjasama. kerjasama positif dan harmonis organisasi di lingkungan sekolah dapat menumbuh dan melestarikan budaya sebagai bentuk penanaman karakter anak. Jadi maksudnya di sini itu kerjasama antara mungkin orang tua dan pendidik, lingkungan sekolah seperti itu ya Bu ya. Iya. Next Bu. Yang kedua itu inovatif, berpihak pada murid dan kolaboratif. Nah, di sini yang pernah saya terapkan itu pembiasaan penyambutan mematuhi tata tertib seperti pembiasaan seperti itu ya Bu ya. Penanaman nilai moral dengan kegiatan yang dikemas secara menyenangkan bagi anak seperti bernyanyi, menghafal bersama, dan bermain yang dapat membuat anak senang dan dapat mencapai aspek tujuan pembelajaran, menciptakan kegiatan bervariatif guna melatih kemandirian dan menumbuhkan semangat belajar pada anak. Intinya ini adalah kegiatan yang inovatif guna melatih untuk kemandirian dan menumbuhkan semangat belajar anak seperti itu, Bu. Iya. Cukup, sepertinya cukup. Jadi kita gimana Pak? Dari mungkin dari pihak saya, misalnya Pak Ut ada masukan, dari Bu mungkin juga ada masukan. Silahkan apa perlu ditambah apa atau gimana. Jadi nanti saya rata-rata di sini dulu, nanti kita tambahkan bersama gitu. Nanti bergilir Pak Uyut misalnya ada apa, Bu mungkin juga. Iya, tadi kan inti yang pertama dari poin yang pertama itu Bu, dalam kelompok bagaimana saya dapat berkontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kelompok pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok saya. Kemudian susunlah gambaran rancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok. Jadi kita dari tadi yang kita paparkan, dari nilai-nilai, kemudian kekuatan nilai-nilai guru penggerak yang ada pada kita ambil kesamaan gitu Bu. Jadi dari saya, kemudian Bu Muken, Bu Eka, ambil satu kesamaan tentang tadi yang kita paparkan, kemudian kita berkolaborasi, kemudian mau peran apa yang mau kita laksanakan seperti itu Bu.
Nanti kita buat rancangan langkah-langkah berikutnya seperti itu. Ini peran yang akan kita lakukan atau peran yang sudah pernah kita lakukan, Pak, sebenarnya, Pak? Peran yang sudah dilakukan, Bu. Jadi peran-peran yang sudah kita lakukan itu apa saja nanti disampaikan di akhirnya nanti gitu loh, Bu. Di presentasi nanti ya? Iya, baik, Pak. Itu nanti apa kita satu kelompok itu membuat TPT gitu ya, Pak? Satu kelompok nanti kita buat PPT bisa, poster bisa. Ya, maksudnya gitu. Terus nanti kita presentasi gitu. Iya, presentasi salah satu dengan masing-masing yang menampilkan gitu ya. Ya, jadi kita buat bahasanya itu bikin PPT baru lagi. Tapi kayaknya bagus punya Bu Eka loh daripada punya saya. Belum loh, Pak. Masih ada yang perlu ditambahkan kayaknya. Ini yang pertama kita sepakati dulu mau buat apa dulu, poster atau PPT atau apa? Ya, tadi kan kalau dari saya itu tadi kan yang ada pada diri saya itu kan tadi tentang pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian Bu mungkin tadi ada juga kalau nggak salah itu ya. Pak Wid ambil perannya pemimpin pembelajaran ya. Kalau saya kan nanti yang coach tadi. Bu Mugeng tadi perannya yang apa, Bu? Itu tadi kan baru nilai kalau tadi. Untuk nilainya untuk perannya yang masuk tadi itu berarti tadi kolaboratif itu kolaboratif itu, Bu. Itu nilai. Ini ya Bu mungkin ya, berpihak pada murid juga. Iya, itu nilai inovatif. Apa toh Pak ini, Pak? Perannya. Kan ada 5 peran itu, Bu. Iya. Yang kolaboratif. Yang kolaboratif. Berarti sebagai pemimpin pembelajaran juga ya Bu Mugeng ya? Iya Pak, kolaboratif, iya. Atau bisa ditambahkan mungkin Bu Eka? Yang ini Pak, yang peran guru penggerak. Nanti Bu Mugeng yang ini ya, menjadi pemimpin pembelajaran ya? Ya, saya juga sama tadi Bu, pemimpin pembelajaran berpihak pada murid. Kalau Bu Mugeng tadi ada kolaboratif, ada inovatif, ada berpihak pada murid, terus perannya itu sebagai pemimpin pembelajaran juga. Berarti kan nilainya yang Bu Mugeng tadi berarti kolaboratif, inovatif, sama berpihak pada murid. Menjadi pemimpin pembelajaran. Untuk nilainya Pak, sama apa Pak nilainya tadi? Nilai yang dapat diambil atau dimiliki sesuai dengan perannya itu. Punya saya, Bu? Iya. Tadi yang saya paparkan itu tentang berpihak pada murid, pemimpin pembelajaran. Berarti nilainya berpihak pada murid ya Pak? Iya. Pak, Tipa. Aku memiliki seorang teman namanya Yamanaka Ino. Dia manis, cantik. Atau bikin ini lagi baru Bu Eka, apa namanya, desain baru yang di depannya ada tugas kelompok gitu, tentang tugas kelompok. Saya udah bikin sih Pak, tapi
tak delete dulu. Oh iya. Tadi sudah izin di ya. Apa langsung dibikin aja Pak? Apa gimana? Oh, speaker saya malah di-off-kan. Jadi kita suruh memilih itu, Bu. Nilai dari kita yang paparkan tadi punya saya Bu Mugen, Bu Eka. Kita pilih salah satu, kemudian kita berkolaborasi membuat rancangan. Terus berapa maaf? Oh, jadi kita nggak tampilkan semua, Pak? Maksudnya nanti waktu presentasi? Tampilkan semua, Bu. Jadi tadi yang dipaparkan Bu Mugen tampilkan, Bu Eka tampilkan, saya tampilkan. Nah, kemudian nanti ambil salah satu yang kita sepakati bersama. Yang sama itu? Itu yang akan kita lakukan nanti? Enggak harus sama. Kita sepakati ambil satu, kita kolaborasi nanti membuat rancangannya seperti itu, Bu. Jadi nggak gini Pak, maaf ya Pak. Misalnya nanti kita tampilkan nih, misalnya bagian saya Eka Putri ini, tadi perannya ini, kemudian nilainya ini. Terus mungkin perannya ini, nilainya ini, Pak dengan muatan strateginya apa, kemudian Pak Buyut perannya apa, nilainya apa, dan strateginya bagaimana, kayak gitu bukan? Kalau iya, ya itu tadi yang tadi intinya tetap kita tampilkan di ketika membuat PPT nanti poster tadi. Kemudian kita sepakati dulu Bu dari 5 nilai tadi, nilai grup penggerak tadi sama perannya, kita ambil yang salah satu poin nilainya sama perannya gitu loh Bu. Mungkin seperti itu maksudnya. Misalkan kalau saya gitu ya, kan tadi pilih berpihak pada murid, kemudian sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, itu misalkan kalau Ibu Mugen dengan Bu Eka sepakat ambil itu, ya kita sepakat ambil itu gitu loh. Kemudian kalau misalkan kita ambil tempatnya Bu Mugen berpihak pada murid, kemudian tadi ada yang inovatif atau kolaborasi, ambil itu juga nggak apa-apa. Nanti kita kolaborasi bersama-sama seperti itu. Oh iya. Ambil yang itu aja Pak, punya sampean. Menjadi pemimpin pembelajaran. Terus nilainya berpihak pada murid. Nanti kita rancang susunannya bagaimana. Gimana Bu Mugen? Setuju Pak. Ya kalau kita setuju berarti kita sepakati tadi yang kita ambil yaitu tentang pendidikan yang berpihak pada murid, kemudian perannya adalah kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Nah, nanti kita buat PPT-nya dari awal, jadi tampilannya itu dari cover, kemudian nama kelompok, sama fasil sama PP, kemudian ada ditampilkan juga tadi nilai yang dikuatkan dari masing-masing CGP. Jadi dari
saya, dari Bu Mugen dan Bu Eka juga ditampilkan. Nah, kemudian di halaman berikutnya kita ambil satu kesepakatan yang tadi, bahwasanya kita ngambil yang pendidikan yang berpihak pada murid, kemudian peran kita sebagai memimpin pembelajaran. Ya, nanti kita buat rancangannya, kemudian langkah-langkah yang akan kita terapkan untuk program tersebut bagaimana, seperti itu, Bu. Iya, Pak. Jadi nanti mungkin yang tadi Pak ya, pertama cover ya. Cover. Terus kita menjelaskan secara umum nilai-nilai guru penggerak. Sebutkan aja secara umum, kemudian terus perannya apa-apa aja, terus kemudian mengerucut ke penguatan kita tadi masing-masing. Dikuatkan dengan satu peran yang sama tadi ya. Iya. Yang kita diskusikan dan sepakati gitu. Iya, betul Ibu. Oke Pak, sepakat. Jadi ambil yang punya Pak Wid ya. Nah, ini kesepakatan bersama-sama, Bu. Iya, saya sepakat. Jadi kan ada 5. Jadi ada 5, jadi kita ambil yang poin itu intinya ya, Bu ya. Pak, ini kan ada tugas 2 nih. Tugas 2 ini siapa satu orang rekan dalam kelompok ini yang bentuk surat ini, Pak. Ini gimana? Siapa satu orang dibuat juga apa gimana? Dalam kelompok saya di ruang kolaborasi yang menurut saya sudah memiliki satu nilai yang masih perlu dikembangkan. Apakah nilai itu dan mengapa itu penting untuk saya dan proses kolaborasi kelompok? Tuliskan dalam bentuk. Ini hanya saya yang suruh buat kayaknya, Bu. Ya. Punya sampan 3 semua, punya saya cuma 1. Jadi Pak, apa namanya? Itu nggak harus buat PowerPoint kan? Itu kan buat surat kan? Kayak misalnya mungkin kita WA pribadi nih, Pak, Bu, ini kurang gini apa kayak gitu? Apa gimana? Masukan gitu. Tadi apa itu ini Pak, mungkin masukan dari nilai itu apa ya yang kita sampaikan penting untuk saya proses. Bentuk surat nih Pak. Ini belum paham juga saya aplikasi pesan singkat ini, Bu. Apa maksudnya secara pribadi ke rekan CGP atau lewat LMS, saya juga belum paham ini, Bu. Nanti tanyakan dengan Ibu Titin yang tugas 2 ini. Iya, Pak. Jadi tugas 1 ini Pak, fix tadi ya. Iya. Terus tugas 2 ini mungkin kelompok ya atau gimana juga ya? Menurut sampean gimana, Bu? Yang tugas nomor 2 ini? Kelompok. Oh, enggak Pak, ini usai kan yang ke-1 itu usai kerja kelompok, Bapak Ibu diajak untuk melakukan refleksi untuk respon tugas tersebut. Jadi ini refleksi, Pak. Mungkin ini loh itu. Masukan ke antara jenengan ke saya gitu loh, maksudnya gitu mungkin ya. Lebih ke situ bukan? Mungkin punya saya itu kurang gini gitu mungkin. Kayaknya iya. Kayak masukan gitu kali. Masukan untuk ya, masing-masing itu loh, anggota itu loh. Mungkin yang pas feedback dari masing-masing CGP aja ya, Bu ya. Mungkin. Iya, Pak. Misalkan saya nilai Bu Mugen sama Bu Eka, kemudian saya dinilai Bu Mugen sama Bu Eka seperti itu. Nanti dimasukkan ke buat ini. Gitu ya. Iya. Berarti jadi 1 itu, Bu ya. Sama apa namanya? PP poster tadi, PPT atau poster tadi. Digabung jadi 1. Yang refleksi ini.
kurang paham aku, Pak. Coba nanti tanya sama Bu Titin aja ya. Iya, Bu. Berarti kita lanjut atau gimana ini Bu Eka? Ini mungkin diskusinya masih ada waktu jeda atau sembari nyicil mungkin cover atau lainnya. Boleh. Atau enggak diketik ini dulu kesepakatan tadi udah ya? Udah diketik ya? Yang mana? Tadi kesepakatan kita bersama. Udah tulis tangan sih, tapi untuk masih tulis tangan. Nanti untuk apa namanya? Langkah-langkahnya terus rancangannya bagaimana kan kita diskusi di luar ini nggak apa-apa kan, Pak? Maksudnya panjang Iya. gitu kan. Berarti ini udah fix ya Bu ya? Iya Pak, nanti Jadi kita sepakati tadi, nanti kayaknya kalau buat itu bagusan punya Bu Eka daripada punya saya. Lebih kreatif. Sama aja lah Pak. Ini dan saya yang buat, Pak Wid yang presentasi. Gimana? Ya, bagi tugas Bu. Oke. Nanti Bu mungkin yang menanggapi. Jadi kita bagi tugas, langsung aja. Tanggapin bareng-bareng tuh yo. Iya, bareng-bareng. Ya, menanggapi sama-sama aja. Ibu notulen ya Bu, nanti misalnya ada pertanyaan. Oh iya, notulen. Notulen yang menanggapi bersama-sama. Ya, siap. Oke, siap Pak, Bu. Ya. Tutup aja ya Ibu ya. Nanti kalau Bu Titinnya masuk, kita sudah selesai seperti itu. Ini kita cukup rumahnya diskusinya. Iya, maksudnya mencukupkan dulu gimana? Enggak apa-apa. Saya ikut aja Pak. Waktunya masih enggak atau ini udah 17.20. Kita sampai jam 5:30 ya? 5:30. Nah, ini jam 5:30. Kita nanti balik di room yang tadi enggak Pak? Gimana? Balik room yang satu tadi. Room yang tadi enggak? Iya, menutupi kegiatan diskusi ini. Tapi kita masih di sini dulu mungkin. Belum ada arahan itu. Ini suruh ini ya, suruh presentasi enggak yang untuk setelah ini maksudnya. Maksudnya suruh nampilin gitu enggak hasil diskusinya kita gitu. Saya enggak Bu, soalnya waktunya sudah mepet ya. Kayaknya nanti kita nampilinnya pas presentasi di Rupol 2. Besok berarti ya. Hari apa sih, hari Senin ya? Tanggal 8. Tanggal 8 Bu. Tutup aja ya Bu Eka, Bu mungkin ya. Nanti kita masuk ke ini lagi ke ruang ya, 1. Oke, ya. Pak. Enggak nunggu dipersilakan dulu itu Bu Titinnya. Oh iya, keluarnya nanti aja ya. Maksudnya kita tutup kegiatan ini tapi kita keluar dari nanti kalau ini nanti nunggu Ibu. Nanti kalau dipanggil enggak ada bingung juga. Oh iya. Ya. Baik, Ibu Titin dan Ibu Eka beserta Bu Mugen yang saya hormati, demikian tadi forum diskusi tentang nilai dan peran guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang kita sepakati nanti kita bisa buat semaksimal mungkin dalam tugas ini, kemudian bisa memaparkan presentasinya dengan baik, dan yang paling penting itu kita bisa memahami apa isi dari materi yang kita sampaikan nanti.
saya akhiri dulu untuk forum diskusi di kelas kita, yaitu di POR 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat dulu apa ya, Pak? Aku rong sholat. Pak Uyut, nanti sampean kirim PPT sampean ya, Oke, iya Bu. sama Bu Mungkin. Aduh deh, Pak Bu Mungkin udah tadi. Tempat Sama- itu perlu diperbaiki enggak sih? Ya kalau diperbaiki nggak apa-apa Bu. Saya juga itu nggak dari depan itu Bu. Jadi saya nanti ambil yang kekuatan sama peran aja. Enggak, itu kan maksudnya yang isi intinya itu loh udah ini belum, maksudnya udah tersampaikan apa belum? Aku sebenarnya masih bingung itu tuh. Nanti kayak muter-muter malahan. Ya nanti ini Bu, dipelajari bersama-sama Bu. Nanti kalau memang ini diperbaiki dulu, nggak apa, masih ada waktu ya. Iya Bu. Untuk isiannya, maksudnya yang untuk apa namanya, untuk nilai-nilai yang itu tetap itu aja, maksudnya untuk nilai yang sudah disampaikan. Cuma untuk penjelasannya itu loh. Iya Bu. Ya Pak. Terima kasih. Paling ditambahin ini aja Bu, strategi penguatan itu aja. Ditambahin itu ya. Aku izin sholat dulu ya Pak. Iya Bu. Mumpung masih ini.
Halo, Bu Eka, Pak Uyut. Apa kita gabung ya, Bu ya? Bu Eka, Bu Mugen. Masuk kelas yang tadi, Pak. Sebentar Pak, di kelompok 1 masih kerja. Oh, iya Bu. Ya, Bu. Kelompok 3 juga masih kerja. Ini 5 menit lagi ya, tunggu sebentar. Iya, Ibu. Bu.
Iya, kembali lagi. Kalau belum ditutup nggak keluar. Enggak, dia di kelompok 2 kalau mau masuk ke room. Baik, Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Kelompok 3, silakan bergabung lagi di room besar ya.